طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada siaran kajian di pagi hari ini membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa, juga para pemirsa TV manapun, juga para netizen melalui akun manapun, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel dan Nusratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih sedang berbicara tentang dampak buruk dari dosa dan maksiat. Pertemuan hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu dampak dosa dan maksiat itu adalah melahirkan banyak kerusakan di muka bumi ini dari berbagai macam aspek. Salah satu di antara dampak buruk dari maksiat adalah padamnya ghirah terhadap agama ini dalam hati kita. Nggak ada lagi rasa cemburu nih terhadap agama. Agama dilecehkan, agama diabaikan, agama direndahkan, termasuk oleh dirinya sendiri, sehingga kepedulian terhadap pengamalan agama itu kurang. Dan ini salah satunya diakibatkan dari banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubati dzunub annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairah allati hiya lihayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyah lihayati jamil badan. Di antara sanksi atau efek buruk dari dosa-dosa adalah dia akan mematikan di dalam hati kita api ghirah, yang fungsi api ghirah bagi kehidupan dan kemaslahatan ini taubahnya bagaikan suhu tubuh kita bagi seluruh badan kita. Salah satu di antara fungsi suhu tubuh itu, panasnya adalah bisa mengeluarkan berbagai macam keburukan, racun umpamanya, hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Demikian juga ghirah terhadap agama ini bisa mengeluarkan, membuang sifat-sifat yang tercela, keburukan-keburukan karakter dari diri kita. Seperti contohnya umpamanya seseorang yang tidak memiliki ghirah karena abai terhadap agama, karena lalai terhadap perintah Allah,
melanggar larangan Allah karena dosa dan maksiat, itu munculnya umpamanya sikap tidak peduli kepada agama ini. Munculnya sikap dayuth seorang suami terhadap istrinya. Istrinya mau mengumbar aurat, istrinya mau salaman sama laki-laki lain, bergaul bebas sama laki lain, istrinya mau umpamanya berdandan memperlihatkan kecantikan bagi laki-laki lain, gak peduli, gak ada rasa cemburu di dalam hatinya. Itu adalah karena tidak memiliki ghirah terhadap agama ini, tidak memiliki rasa cemburu terhadap ajaran aturan agama ini. Itu adalah karakter buruk. Jadi adanya rasa ghirah atau rasa cemburu terhadap agama, cemburu kalau agama ini diabaikan, dilanggar aturan-aturannya, itu bisa menghilangkan karakter-karakter seperti itu. Seperti taubahnya kir atau panasnya hawa suhu bagi benda-benda logam, itu bisa membuang benda-benda campuran dari logam itu sehingga dilahirkan logam murni. Emas umpamanya, ketika dia itu baru ditambang, tercampur di dalamnya banyak logam-logam lainnya. Kemudian dibakar dengan suhu tertentu. Nah, panasnya suhu tertentu di dalam emas ini membuang campuran-campuran yang bisa apa? Bisa mencampuri kemurnian dari emas tersebut. Demikian juga perak, demikian juga besi. Ketika ditambang masih bercampur dengan logam-logam jenis lain, lalu dibakar. Akhirnya terpisahkan mana besinya, mana campurannya. Seperti itulah ghirah di dalam tubuh atau jiwa manusia. Maka manusia yang paling mulia, manusia yang paling luhur, yang paling tinggi kedudukannya dan kemuliaannya adalah manusia yang paling tinggi ghirahnya, kecemburuannya terhadap dirinya, kepada keluarganya dan kepada umumnya manusia. Oleh karena itu ketika seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'imra'atih la darabtuhu bis-sayf ghair musaffah." Seandainya aku melihat ada seorang laki-laki berdua-dua dengan istriku, niscaya akan aku penggal tuh kepala orang tersebut dengan bagian tumpul dari pedangku. Pedang itu kan ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Mana sih yang lebih menyakitkan, dengan bagian yang tajam atau yang tumpulnya? Bagian tumpulnya lebih membuat menderita. Kalau dengan bagian tajamnya mati enggak? Mati. Kalau dengan bagian tumpulnya mati enggak? Mati juga. Coba aja. Cuma enggak langsung patah gitu ya, tidak langsung mati, karena kalau dengan bagian tajamnya lepas umpamanya kepalanya, seluruh syarafnya, uratnya putus, langsung mati. Mungkin nggak terasa sakit, wallahu a'lam, mungkin. Tapi kalau dengan bagian yang yang tumpulnya, nggak akan langsung putus ini kepala, mungkin patah kepalanya, lehernya. Tidak langsung mati, menderita lebih dahulu. Tapi akhirnya mati juga. Kalau aku melihat ada seorang laki-laki berdua-dua dengan istriku, akan aku penggal dia dengan bagian tumpul dari pedangku.
Itu karena apa? Karena cemburu. Sampai berita atau ucapan saat ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Apa kalian takjub enggak dengan kecemburuan Sa'ad? Aku jauh lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Tidak ada zat yang lebih pencemburu daripada Allah Azza wa Jalla. Allah itu lebih pencemburu dibanding makhluk manapun. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam masih Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan khutbah pada waktu salat kusuf. Salat kusuf itu salat gerhana matahari. Di dalam salat kusuf ada khutbah. Salat dulu, melakukan salat 4 rakaat di dalam 2 rakaat. Apa maknanya? Maknanya salat kusuf, salat khusuf itu 2 rakaat. Tapi di setiap rakaatnya itu ada 2 kali ruku, 2 kali bacaan Fatihah dan surat. Sehingga disebut dalam 1 rakaatnya ada 2 rakaat. Karena dalam 1 rakaatnya 2 kali ruku, 2 kali Fatihah. Biasa takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat yang panjang. Setelah itu takbir lalu ruku. Selesai ruku baca Fatihah lagi, baca surat lagi yang panjang, tapi tidak sepanjang yang tadi. Setelah itu takbir ruku, i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya seperti biasa. Rakaat kedua juga begitu. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 rakaat, dalam 2 rakaat ada 4 rakaat. Itu salat gerhana, baik bulan ataupun matahari. Setelah salam lalu khutbah. Salah satu di antara kalimat dalam khutbah itu Nabi SAW menyatakan, "Ya ummat Muhammad, ma ahadun aghyaru minallah ay yazniya abduhu aw tazniya ammatuhu." Hai umat Muhammad, tak ada seorang pun yang lebih pencemburu. Salah satu sikap cemburu Allah adalah apabila hambanya baik laki-laki ataupun wanita berzina. Waliyadzubillah. Saking apa? Saking sayangnya, cintanya Allah kepada hambanya. Kalau umpamanya kita, naudzubillah bukan kita, seseorang berzina, siapa yang sangat marah dengan perzinahan dia? Apa hanya istrinya? Istrinya ya pasti. Tidak hanya istrinya, anaknya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, sahabat-sahabatnya, gemes semuanya, gitu ya. Kecewa berat tuh kepada orang seperti itu. Karena cintanya, anaknya cinta kepada ayahnya. Orang tuanya cinta kepada anaknya, saudara-saudara cinta kepada dia. Begitu terjerumus ke dalam perbuatan keji tersebut, marah semuanya. Apalagi istrinya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la ahada aghyaru minallah min ajli dhalik harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la ahadun ahabu ilaihi al-udhru minallah min ajli dhalik arsalar rusula
mubashshirina wa mundzirin wa la ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah min ajli dzalik athna 'ala nafsihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Karena hal itulah Allah haramkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, semua perbuatan keji Allah haramkan. Kenapa? Karena cemburunya Allah Azza wa Jalla kepada hamba dengan kadar kecemburuan yang paling besar. Dan tak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur daripada Allah. Uzur itu alasan. Allah mencintai alasan kalau alasan itu benar, bukan alasan yang dicari-cari, yang diada-adakan. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu uzur tuh. Dan dalam syariatnya Allah banyak memberi uzur. Bolehnya umpamanya sholat sambil duduk, sambil berbaring, bila memang ada uzur, tidak mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri karena sakit umpamanya, atau karena keadaan. Sholat di kendaraan, nggak akan mungkin kan sambil berdiri, juralit nanti. Bolehnya sholat di rumah ketika ada uzur untuk ke masjid karena sakit, karena hujan, karena banjir, karena pandemi dalam kondisi tertentu. Ya, ada uzur tuh. Dan pandemi ini uzurnya lebih kuat daripada hujan dan banjir. Kalau hujan nggak akan mengancam nyawa. Nggak ada kan orang mati karena kehujanan. Kalau ini mengancam nyawa, ya uzurnya lebih kuat. Bolehnya tidak saum Ramadan bagi orang yang memang ada uzur, baik sakit, safar atau yang sejenisnya. Allah mencintai ada uzur itu. Salah satu dan uzur terbesar adalah Allah utus para nabi, para rasul, pemberi peringatan, pemberi berita gembira. Allah paling mencintai alasan dan mentolerir sebuah perbuatan yang sebenarnya terlarang tapi dilaksanakan karena ada uzur, ditolerir. Bolehnya makan daging babi atau bangkai ketika kondisi darurat, nggak ada makanan lain lalu dia kelaparan. Yang apabila tidak makan dia akan mati, umpamanya dibolehkan. Nah, Allah mencintai uzur. Dan tak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyanjung dirinya, memuji dirinya. Kita pun disyariatkan untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas di dalam hadis ini Allah memadukan antara ghirah, yang mana makna asalnya, yang hukum asalnya Allah itu membenci keburukan-keburukan. Itu karena ghirah. Dan mencintai uzur. Itu semuanya melahirkan sempurnanya sifat adil Allah, rahmat Allah, dan sifat ihsan Allah. Ihsan itu berbuat baik kepada makhluknya. Allah itu selain dia ini sangat memiliki kadar kecemburuan yang besar, tapi mencintai uzur bagi seorang hamba. Allah menerima uzur orang-orang yang memang memiliki uzur. Tidak dihukum,
pahalanya tetap utuh. Umpamanya orang yang biasa pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, lalu karena ada uzur dia sholat sendirian di rumah, pahala sholat berjamaahnya tetap utuh, tak berkurang sedikit pun. Orang umpama yang biasa sholat sambil berdiri ketika sehat, lalu ketika ada uzur sakit dia sholatnya sambil duduk atau sambil berbaring bahkan, pahalanya tetap utuh sama dengan sholat sambil berdiri. Begitulah seterusnya. Orang terbiasa umpamanya saum Senin Kamis atau saum Arafah atau saum Muharram. Suatu saat pas Senin pas Kamis ada uzur, baik uzur karena sakit atau karena safar, pahala saumnya tetap utuh. Pas setiap Muharram umpamanya tanggal 10 dia selalu saum. Pas hari Arafah tanggal 9 umpamanya dia selalu saum. Pas saat itu tanggal 9 Arafah, 9 apa? Dzulhijjah atau 10 Muharram dia ada uzur sakit umpamanya. Atau karena safar umpamanya enggak bisa saum, pahalanya tetap dapat utuh, tidak berkurang sedikit pun. Saking cinta uzur dan menerima uzur. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengadab seorang hamba karena kesalahan yang dilakukan karena uzur. Seperti tidak sholat berjamaah adalah sebuah kesalahan kalau tanpa uzur. Tapi ada uzur maka menjadi boleh. Seperti saum Ramadan umpamanya wajib, kesalahan besar kalau tidak saum di bulan Ramadan di siang hari, tapi karena ada uzur maka dia tidak saum, maka Allah tidak akan mengadab. Jadi karena itulah Allah mengutus para rasul, para utusannya, dan menurunkan kitab-kitabnya sebagai indar dan i'dzar. Indar itu peringatan, i'dzar itu uzur, alasan. Kalau sudah diutus para nabi, para rasul, orang masih durhaka, nggak ada uzur lagi itu. Dihajar orang itu habis-habisan. Inilah puncak kemuliaan Allah, puncak sifat ihsan Allah, puncak kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hamba, di antara manusia, ada yang memiliki sifat ghirah, tapi tidak sesempurna Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia umpamanya karena kecemburuannya itu melahirkan karakter yang buruk, terlalu cepat memberikan hukuman, terlalu cepat memberikan keputusan tanpa menerima adanya uzur dari orang yang dia tuduh tersebut. Dia langsung menuduh karena kecemburuan, dia langsung umpamanya memvonis tanpa ada saksi ataupun bukti yang membenarkan kecemburuannya tersebut, dan seterusnya tuh. Ada yang seperti itu hanya karena kecurigaan, dia cemburu, lalu langsung menuduh, langsung memvonis, langsung menghukum dengan hukuman yang sebenarnya tidak layak bagi dia untuk memberikan hukuman seperti itu. Nah, itu di sisi lain ada orang yang tidak memiliki kecemburuan, menerima setiap uzur. Seorang umpamanya suami melihat istrinya berdandan satakar kebek. Arti satakar kebek itu apa ya? Berdandan secara maksimal lah gitu ya. Ditanya oleh suaminya, kamu kok berdandan itu?
seperti itu berlebihan. Sehari-hari di hadapan saya nggak pernah berdan. Kan ini untuk kebanggaan Bapak juga. Kalau orang-orang semua memuji kecantikan saya, keseksian saya, Bapak juga kan yang bangga. Itu uzurnya, itu alasannya. Saya mikir iya juga. Itu istri siapa ya, cantik begitu, seksi begitu. Nama saya sebagai suaminya disebut. Iya, akhirnya mentolerir seperti itu. Mentolerir banyak uzur yang mestinya bukan uzur. Akhirnya hilang kecemburuan ini. Anaknya umpamanya pada saat sholat subuh, ini laki-laki yang sudah remaja. Ayo kamu bangun ke masjid sholat. Anaknya memberi uzur. Pak, ngantuklah. Apa-apa, ini kan nggak sekolah, sekolahnya daring nanti, nggak harus berangkat. Tadi malam habis mengerjakan tugas sampai malam. Nantilah sebentar lagi. Oh iya, sok atuh tidur aja dulu. Dibiarkan nggak sholat subuh ke masjid. Menerima uzur yang sebenarnya bukan uzur. Itu nggak ada rasa cemburu. Hilang kecemburuannya terhadap agama ini. Akhirnya mentolerir semua uzur. Dan itu mengakibatkan hilangnya ghirah. Semuanya itu merupakan ghirah yang tercela. Bukan terpuji. Ada ghirah yang berlebih-lebihan, ada ghirah yang terabaikan. Dua-duanya adalah hal yang buruk. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal ghairah ma yuhibbuha Allah, wa minha ma yubghiduha Allah, fallati yubghiduha Allah al-ghairah fi ghairi raibah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, sesungguhnya di antara ghirah, di antara rasa cemburu, ada yang dicintai oleh Allah dan ada juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghirah yang hanya berupa tuduhan, hanya berupa sangkaan yang tidak dilandasi oleh keraguan-raguan sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi, At-Tabrani dari Jabir dan yang lain-lainnya, tapi sanadnya dhaif. Lah kalau dhaif kenapa dibawakan? Karena ada penguat, ada syahid. Syahid itu penguat dari sahabat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dari Uqbah bin Amir dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang thiqat, sehingga hadis yang dhaif tadi karena adanya penguat terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi dan makbul di kalangan para ulama. Jadi ada dua jenis kecemburuan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kecemburuan yang memang harus dicemburui setelah nyata-nyata adanya kesalahan atau adanya penyimpangan berdasarkan bukti, fakta, dan saksi. Baru tuh boleh dicemburui. Kalau tidak ada uzur boleh ditindak, dihukum, diberi sanksi. Kalau ada uzur dan uzurnya benar, toleran, ditolerir, dimaklumi. Tapi kalau tidak ada fakta, bukti, saksi, hanya berdasarkan syakwa sangka, hanya berdasarkan dhann, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Dzon itu tidak bisa dipakai sebagai bukti untuk menetapkan kebenaran. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hindarkan oleh kamu dzon, berprasangka tanpa bukti saksi, karena dzon itu, prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Ijtanibu katsira minadh-dhon inna ba'dha dhanni itsam. Jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang dosa itu yang nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada fakta, hanya berdasarkan kecurigaan. Nah, oleh karena itulah maka itu yang tercela. Apalagi sudah dzon, suudzon, nila langsung muncul kecemburuan, langsung memvonis, menuduh, memberi sanksi. Oh, double, bukan double lagi, triple dosanya. Bukan triple lagi, kalau 4 apa sebutannya? Double 2, triple 3, kalau 4 apa? Quad. Quadruple. Oh, ya, benar istilah ini, quadruple. Quadruple, double, triple, quadruple. Jangan seperti itu. Dosanya berlipat-lipat. Melanggar ayat, melanggar hadis yang sahih tentang hal itu. Adapun yang terpuji dari ghirah atau kecemburuan adalah pertama, kecemburuan yang didasari oleh fakta, bukti, saksi tentang penyimpangan tersebut, dan ada uzur yang memang diterima sebagai sebuah uzur. Maka siapa orang yang tidak demikian, maka dia cemburu bukan pada tempatnya. Islam mengharuskan cemburu pada tempatnya, memberi uzur pada tempatnya. Siapa yang cemburu pada tempatnya, memberi uzur pada tempatnya, itulah memberi uzur dan cemburu yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya berpadu, berkumpul sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Seluruh sifat sempurna dimiliki oleh Allah dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Seluruh sifat Allah tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki hal-hal yang tidak layak. Sudah kita terangkan. Sifat hayat Allah atau hidup Allah sempurna. Salah satu sifat Allah Al-Hayyu. La ilaha illallahu huwal Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dalam ayat kursi itu. Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup. Sifat hidup Allah sempurna. Dalam arti tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya tidak terjangkiti oleh kekurangan, tidak dikenai oleh ngantuk, apalagi tertidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kita, kehidupan kita maha tidak sempurna. Hidup kita diawali oleh ketiadaan. Sebelum kita ada, kita tiada. Hidup kita akan diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya banyak mengalami kekurangan, kita ngantuk, kita tidur. Mungkin sekarang juga ada yang lagi dengar kajian sambil baring-baring lalu ngantuk, lalu tidur. Mungkin ada. Selama hidup kita mengalami kelelahan, kesakitan, penderitaan, semuanya. Itu serba kurang. Kalau Allah, seluruh sifatnya maha sempurna. Tidak memiliki aib, kekurangan.
kekeliruan dan penyimpangan. Karena itulah Allah satu-satunya zat yang paling layak dipuji dari segala aspek oleh setiap makhluknya. Tak ada seseorang pun, sesuatu pun di kalangan makhluknya yang layak dipuji sebagaimana mestinya, seperti pujian untuk Allah. Bahkan sebagaimana Allah memuji dirinya, menyanjung dirinya karena kesempurnaan sifat-sifatnya, maka sifat cemburu Allah subhanahu wa ta'ala pun begitu sempurna. Dalam arti tawassut antara cemburu yang tercela dengan cemburu yang banyak, terlalu mentolerir semua hal yang sebenarnya tidak layak untuk ditolerir. Cemburu Allah itu sempurna di tengah-tengah. Kalau kita manusia ada cemburu yang berlebih-lebihan, ada yang mengabaikan kecemburuan. Ya biarlah, wajarlah begitu. Memang masa-masanya, normal lah. Biarkan saja, nanti juga berubah. Mentolerir setiap kesalahan, kekeliruan karena kurangnya rasa cemburu. Pokoknya manusia tidak sempurna di dalam memiliki sifat cemburu dengan kadar yang mestinya pas. Ini ada kalanya kurang, ada kalanya berlebih-lebihan. Maka siapa orang yang sesuai dengan Allah dalam salah satu di antara sifat-sifatnya dengan kadar yang pas, maka dia akan tertuntun. Sifatnya yang mulia itu akan menuntun dia ke arah kebenaran, ke arah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, ke arah yang bisa mendekatkan dia kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu Rahim dan mencintai orang-orang yang penyayang. Allah itu Karim dan mencintai orang-orang yang dermawan. Allah itu Alim, berilmu dan mencintai ilmu dan para ulama. Allah itu Maha Kuat dan lebih mencintai mukmin yang kuat dibanding dengan mukmin yang lemah. Al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Allah itu Maha Pemalu. Innallaha hayyun karim yuhibbul haya. Allah itu Maha Pemalu dan Allah mencintai sifat malu ini. Salah satu sifat malu Allah itu adalah Allah malu kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahu khaibatain. Lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu, makanya dikabulkan. Allah itu Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah dan mencintai setiap keindahan. Allah juga witir dan mencintai witir atau hal-hal yang ganjil. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang senada dengan itu. Oleh karena itulah maka cemburu kita ini harus dijaga agar proporsional. Memiliki cemburu yang besar terhadap agama ini. Ketika agama ini terabaikan oleh siapapun, dilanggar agama ini oleh orang yang terdekat dengan kita, kita wajib cemburu. Dengan kadar cemburu yang pas, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga terlalu mentolerir setiap penyimpangan tanpa uzur syar'i. Nah, ketika orang berdosa, bermaksiat, maka hilanglah kecemburuan terhadap agama ini. Minimalnya berkurang.
Orang-orang sekitarnya mau sholat mau tidak peduli amat. Ada nggak orang tua? Anak-anaknya tidak sholat atau sholat tapi mengabaikan, tidak ke masjid atau belang betong atau umpamanya menunda-nunda dari waktunya, dari awal waktu dibiarkan. Biarlah masih anak-anak, masih remaja, sedang memang senang-senangnya main-main, biar hilang tuh rasa cemburu terhadap agama ini dalam kehidupan keluarganya. Hilang atau menurun rasa ghirah di dalam hatinya terhadap agama ini. Istrinya berdandan menor keluar, dibiarkan sendiri safar, dibiarkan, nggak ada ghirah terhadap agamanya dalam kehidupan istrinya. Itu karena dosa dan penyimpangan. Seandainya dosa dan maksiat ini tidak melahirkan keburukan lain bagi para pelakunya kecuali hanya sifat ini saja, hilangnya ghirah, maka cukuplah itu sebagai sanksi yang sangat besar. Karena tidak adanya ghirah terhadap agama ini membahayakan dia, membahayakan kehidupan si pemilik dari dosa dan maksiat tersebut. Nggak ada ghirah terhadap agama, abai dia terhadap agama. Nanti agama dilecehkan, Al-Quran dihinakan, Allah dan Rasulnya direndahkan, agama ini dihina basa oleh banyak orang. Cuek saja, lalu mencari uzur, mencari alasan. Allah itu tetap saja mulia walaupun dihinakan oleh makhluknya, biarkan saja. Nabi Muhammad itu tetap saja agung dan luhur ketika orang-orang menghinakannya, jadi nggak perlu panik lah. Islam ini tetap akan mulia, akan tinggi nilainya walaupun diinjak-injak orang. Makanya karena Allah kuat nggak perlu dibela. Karena ada yang ngomong kayak gitu, itu karena hilangnya ghirah. Dia lupa terhadap ayat intan surullaha yansurukun liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu, gitu ya. Wajib kita ini membela ya agama Allah Azza wa Jalla ketika dihinakan, dilecehkan. Bahkan wajibnya agama ini ditegakkan di kalangan keluarga kita ketika keluarga kita mengabaikannya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Arti jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka agama ini. Ajarkan kitab dan sunnah dan tegakkan. Ketika tidak tegak, maka berikan sanksi yang cukup. Kenapa Nabi SAW menyatakan murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Pukul mereka. Kenapa harus ada pukulan sebagai hukuman? Itu karena ghirahnya terhadap agama ini. Agama diabaikan, terabaikan dalam kehidupan anak-anaknya, sanksi anak-anak itu. Walaupun harus dengan cara memukul. Kenapa suami membolehkan memukul istrinya? Karena istrinya sudah jauh dari agama. Allah menyatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau kamu khawatir istri-istri kamu berbuat nusyuz, nasihati, ajari dia. Kalau diajari dan dinasihati, diberi pelajaran, diberikan bimbingan, masih nusyuz, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, jangan disapa, jangan ditanya, jangan diajak berbicara, adakan GTM kepada istri. Gerakan tutup mulut. Biar dia berubah. Kalau setelah itu juga tidak berubah juga, apa yang terjadi? Wadribuhunna, pukul mereka. Ini sanksi yang Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa azani Allah wa iyyakum. Qadarullah wa masafa'al. Baru saja terjadi kendala teknis di studio Tarbiyah Sunnah Media, dan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, kendala sosial bisa kami atasi.
Dan kita akan lanjutkan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Ada' wa Dawa pada sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau juga yang melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637, sekali lagi di nomor 022 86862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, khotimah nazanillahu wa yakum, kita akan angkat terlebih dahulu penelpon yang masuk. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ya. Aman. Ustaz, saya mau tanya. Allah sangat mempunyai rasa cemburu, disiram, manusia tidak. Yang saya tanyakan, Allah mencintai muslim yang kuat dan membenci pada muslim yang lemah. Mohon diberi contoh antara dua kecintaan Allah itu, yang benci yang lemah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik. Iya, ada pernyataan yang perlu diluruskan. Hadis Nabi SAW yang saya bawakan tadi, bahwa Allah itu lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Bahwa mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Dalam mukmin yang lemah ada kebaikan, yaitu imannya. Dalam mukmin yang kuat ada kebaikan, imannya dan kekuatannya. Jadi tidak berarti mukmin yang lemah itu dibenci oleh Allah, tidak. Mukmin yang lemah dicintai oleh Allah sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Dicintai. Tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Berdasarkan hal itulah maka jangan difahami mukmin yang lemah dibenci oleh Allah, tidak. Karena Nabi menyatakan wa fi kullin khairun. Di dalam kedua-duanya masing-masing mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah tersebut ada kebaikan. Karena kebaikannya maka Allah tetap mencintai mukmin yang lemah. Tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Demikian Pak Mulia, jadi dua-duanya dicintai oleh Allah, tidak berarti dibenci, hanya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat karena kelebihannya. Kekuatannya bisa bermanfaat, maslahat bagi orang lain. Apakah kekuatan imannya atau kekuatan fisiknya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan yang dimaksudlah kekuatan iman. Kekuatan fisik yang tidak disertai dengan kekuatan iman bisa berbuat zalim kepada yang lemah. Tapi kalau kekuatan iman, ya, imannya yang kadar iman yang kuat, maka kelemahannya bisa tertutupi. Betapa banyak orang yang fisiknya lemah, ibadahnya lebih kuat. Para atlet, ya, yang kuat-kuat bisa mengangkat umpamanya 2 kali bobot badannya. Coba umpamanya disuruh taraweh di Masjidil Haram, belum tentu mampu. Atau umpamanya sholat agak lama, gemeter ini lutut. Padahal mengangkat barbel yang kuat dia nggak gemeter. Tapi seorang kakek yang lemah, dia bertahan kuat sholat yang lama. Orang banyak yang kuat suruh saum Ramadan nggak tahan. Tapi orang yang lemah fisiknya seperti nenek-nenek, kakek-kakek, manula. Karena kekuatan imannya mereka
rajin saumnya, saum Senin Kamis, apalagi umpamanya saum Ramadan. Jadi lihat kekuatan iman. Apabila kekuatan iman ditunjang dengan kekuatan fisik, wah ini sempurna. Allah lebih mencintai. Karena kekuatan fisiknya mengakibatkan ditunjang dengan kekuatan iman, kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih bagus lagi. Kalau sholat dia bisa jauh lebih lama. Kalau umpamanya belajar mengkaji karena kekuatan iman dan fisiknya, itu bisa lebih lama. Imannya kuat, fisiknya lemah, pas ngaji ngantuk, terkantuk-kantuk. Pinggangnya panas, harus nyender gitu ya. Bantalnya harus jadikan sandaran atau alas duduk dan alas sandarannya. Kalau enggak, sakit. Tapi kalau yang kuat fisik, kuat iman, insya Allah durasi belajarnya lebih lama. Saumnya bisa lebih rajin. Salatnya bisa lebih lama dan lebih banyak. Ya, membantu orangnya bisa lebih banyak dan lebih kuat. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya berikutnya dari hamba Allah, dan beliau tidak menyebutkan namanya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang anak saya yang mengalami sedikit gangguan fungsi otak, saat ini sedang minum obat dari psikiater dan trauma dibully oleh teman-temannya. Jika Masya Allah, membuat dia sering was-was dalam wudhu, bahkan wudhunya itu banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, diulang-ulang, air dihambur-hamburkan, dan di kamar mandi pun jika mandi akan sholat lama, jadi sholatnya di akhir waktu. Dan mohon pencerahannya Ustadz tentang hukum ibadah sholat atau ibadah apapun untuk anak kami ini. Usianya saat ini sudah 21 tahun. Saya sangat kepikiran sekali tentang ibadahnya dia Ustadz, sampai-sampai saya juga terkena penyakit lambung, insomnia, dan kecemasan yang berlebih. Semoga Allah ampuni saya ya Ustadz, dan mohon nasihatnya. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Anaknya penyakit apa tadi? Trauma karena dibully oleh teman-temannya. Dibulinya karena apa? Tidak disebutkan Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Ya, sering dibully oleh kawan-kawannya, melahirkan trauma. Salah satu efek buruknya was-was. Kalau wudhu diulang gitu ya, kalau mandi lama gitu. Saya nggak tahu apa ada hubungan nggak karena trauma dibully dengan was-was ketika wudhu. Kecuali kalau dibulinya dalam hal wudhu. Kamu mau wudhu teh gitu ya, asal tuh banyak yang nggak basuh, tuh lihat kakinya masih ada yang kering, dasar sembrono. Akhirnya mungkin saya kalau yang dibulinya karena tata cara wudhu yang salah, yang keliru. Mandi, kamu udah mandi tuh lihat tuh, dakinya masih tebal. Akhirnya dia trauma, akhirnya kalau mandi sampai lama, sampai sejam, sampai bersih, airnya sampai 1 drum untuk sekali mandi. Apakah begitu? Taib, barakallahu fiik. Ya, kalau itu yang terjadi, mandi yang dibulinya karena kekeliruan dalam hal wudhu dan mandi. Kalau dibulinya aspek lain tapi berpengaruh kepada wudhu dan mandi, saya pikir nggak ada hubungannya. Tapi ala kulli hal, berikan pengertian kepada anak untuk menghilangkan sikap was-wasnya. Jelaskan tata cara wudhu yang benar, tanamkan keyakinan bahwa itulah cara yang benar. Maka was-wasnya insya Allah akan hilang. Asal wudhunya itu memenuhi tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yakinlah bahwa itu benar. Demikian juga dalam hal mandi gitu. Cukup mandi itu begini sebagaimana dituntunkan oleh syariat. Selebihnya abaikan. Tanamkan itu. Yakinkan itu dalam dirinya. Maka insya Allah was-wasnya ini akan hilang. Kalau memang hanya
karena was-was dalam hal itu. Jadi sikap was-was di dalam cara ibadah itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Akhirnya timbul was-was. Akhirnya dari was-was ini lahir amalan yang berlebihan. Wudunya bisa lebih dari 3 kali. Diulang-ulang lagi. Berefek juga ke sholat. Tuh rasanya sholatnya barusan tidak sah. Diulang lagi. Di tengah jalan, aduh tadi kayaknya ada kekeliruan. Dibatalkan lagi sholatnya. Diulang lagi dari awal. Was-was seperti itu karena kebodohan. Karena ketidaktahuan tentang syariat. Ya, tanamkan itu. Luruskan pemahamannya, konsep berfikirnya tentang sah tidaknya sebuah ibadah. Luruskan. Ajarkan kepadanya rukun dan syarat sebuah ibadah agar sah, sudah cukup. Dan abaikan yang lain. Justru kalau berlebih-lebihan dalam hal ini, menjerumuskan dia ke dalam kebidahan, itu yang justru akan mengundang dosa dan azab. Tanamkan saja, ya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bulian teman-temannya. Coba lihat aspek apa yang dibuli dari kawannya, perkuat dari sisi itu. Yang pertama, kuatkan mental anaknya. Kedua, kuatkan sisi atau aspek kelemahan yang membuat dia dibuli oleh kawan-kawannya. Sehingga lahir sikap percaya diri, ya. Kecuali kalau dibulinya dia karena kondisi kekurangan dari aspek fisik, umpamanya afwan ada cacat, ya, itu memang tidak bisa diperkuat, diluruskan. Tapi minimal mentalnya diperkuat. Dengan memperkuat mentalnya, muncul kepercayaan dirinya ketika dibuli, maka dia insya Allah akan kuat. Itu yang kedua. Ketiga, ya. Tanamkan kepada dia keuntungan ketika dibuli. Dibuli adalah dizalimi. Walaupun kezaliman itu berdasarkan fakta dari keadaan yang dialami oleh kita. Umpama kita ada kekurangan, itu fakta. Lalu dibuli, dizalimi dari aspek itu. Itu tanamkan kepada dia. Yang dibuli, yang dizalimi itu untung. Tidak rugi. Ruginya ada. Mungkin sakit hati. Tapi keuntungan jauh lebih banyak. Apa sih keuntungannya? Coba jelaskan kepada dia. Pertama, orang yang dizalimi termasuk dibuli. Dosanya otomatis gugur. Tanpa harus bertobat dari dosa tersebut, gugur tuh. Karena itu musibah. Secara psikis. Setiap kesedihan, keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan hati, itu menggugurkan dosa. Kedua nih, pahala kesabaran bertambah. Sabar atas penderitaan itu amal soleh, ibadah yang agung. Dan setiap amal soleh itu diberi pahala. Dan pahala kesabaran itu tidak dihitung dengan angka. Allah kalau membalas sebuah kebaikan biasanya nyebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat gitu ya. Tapi untuk kesabaran tidak Allah sebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. 2. Ketiga, ini yang senjata. Doa orang yang dibuli, yang dizalimi itu makbul, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW menyatakan dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dibuli, yang dizalimi itu mustajab, dikabul walaupun dia ini orang durhaka. Orang durhaka tapi dibuli oleh orang lain berdoa, itu kena tuh. Bahkan orang kafir, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafir. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena enggak ada penghalang antara doa orang itu dengan Allah sekalipun dia orang kafir.
Ada orang kafir kita zalimi, ya. Lalu orang kafir ini berdoa kepada Allah untuk keburukan kita, bisa kena itu. Walaupun kita mukmin dia kafir, tapi kita yang zalim bisa kena doanya kepada kita. Ini poin yang ketiga, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Jadi kalau umpama muncul, tapi kan saya ingin membalas. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasrotul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Juliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.